Dan pemirsa, untuk mengetahui secara langsung, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Sefrinal Putra di Pelabuhan Merak, Banten. Sefrinal, selamat siang. Bagaimana kondisi antrean hari ini? Apakah cuaca di sana masih ekstrim? Ya, Valen, selamat siang. Kondisi Pelabuhan Merak siang ini masih terpantau padat oleh antrian ratusan truk yang menunggu giliran untuk menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak sendiri. Yang mana antrian ini hanya terjadi di dalam pelabuhan saja, baik di kantong parkir dermaga, kantong parkir ASDP, maupun di dermaga eksklusif dan dermaga reguler. Sedangkan untuk antrian di luar pelabuhan sudah tidak terjadi lagi seperti hari-hari kemarin dan sudah berhasil terurai pada malam tadi. Dan untuk kondisi cuaca di Pelabuhan Merak saat ini sudah kembali normal atau cukup membaik dan kapal-kapal sudah bersandar dengan baik di dermaga pelabuhan, baik di dermaga eksklusif maupun di dermaga reguler. Dan pihak ASDP memprediksikan antrian yang ada di dalam pelabuhan ini akan berhasil terurai pada sore hari nanti jika kondisi cuaca seperti keadaan saat ini atau sedang normal. Valen. Sefrinal, apa antisipasi dari ASDP supaya tidak terjadi lagi antrian panjang seperti kemarin? Ya, ASDP untuk antisipasi tidak terjadi antrian faktor dari cuaca ini terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan BMKG untuk memantau kondisi cuaca di perairan Merak atau di perairan Selat Sunda ini dan terus melakukan upaya-upaya mempercepat bongkar muat kapal di pelabuhan dan selain itu juga melakukan pengoperasian kapal-kapal yang daya angkutnya cukup besar yang mana tadinya beberapa hari yang lalu kapal hanya beroperasi di pelabuhan hanya 20 kapal dengan 5-4 dermaga. Saat ini sudah semua dermaga dapat beroperasi dengan baik atau 7 dermaga sudah beroperasi dengan normal dan berharap untuk kondisi cuaca kembali normal agar tidak terjadi antrian-antrian lainnya seperti beberapa hari kemarin. Valen, kembali ke dia. Terima kasih Sefrinal Putra untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, gelombang tinggi di laut berdampak ke aktivitas penyeberangan di pelabuhan. Hingga kapan gelombang tinggi ini akan terjadi? Kita bergabung dengan Zeva Nyesara yang berada di kantor BMKG Jakarta. Zeva, hingga kapan gelombang tinggi akan terjadi di perairan Indonesia? Baik, Marcelina dan juga Valencia, saat ini saya sudah berada di kantor BMKG, di mana saat ini saya akan berbincang langsung bersama salah satu senior forecaster BMKG. Sudah ada di sini Mbak Rifda Novikarani. Baik, Mbak Rifda, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sejumlah wilayah di Indonesia mengalami cuaca buruk begitu dan juga menyebabkan gelombang tinggi. Sebenarnya di pelabuhan mana saja nih Mbak dari pantauannya yang masih dilanda oleh gelombang tinggi, Mbak? Ya, secara umum di sini dapat saya perlihatkan perakiraan gelombang tinggi di beberapa wilayah di perairan di wilayah Indonesia, seperti di sebelah barat perairan sebelah barat Sumatera, mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian di Selat Sunda bagian barat dan selatan, kemudian hampir sebagian bagian selatannya perairan Jawa, mulai dari Banten hingga Jawa Timur, kemudian Bali, Selat Bali juga punya tinggi gelombangnya cukup signifikan sekitar 1,5 hingga 2 meter. Itu yang mungkin perlu diantisipasi. Oke, sampai kapan kira-kira Mbak gelombang tinggi ini akan terjadi di sejumlah wilayah tadi, Mbak? Iya, dari pantauan kami hingga 3 hari ke depan potensinya masih cukup besar di beberapa wilayah perairan yang seperti sudah saya sebutkan tadi, dan kecepatannya juga cukup signifikan nih Mbak, terutama di sekitar wilayah Samudra Hindia atau yang perairan sebelah barat Lampung hingga selatan Jawa juga cukup signifikan hingga 2 hingga 3 hari ke depan. Oke, untuk tinggi gelombangnya sendiri ini kisaran berapa meter, Mbak? Iya, di sini dapat saya gambarkan dari wilayah baratnya Mentawai hingga Lampung itu sekitar 1,5 hingga 2,5 meter. Kemudian Samudra Hindia sebelah baratnya Sumatera hingga selatan Jawa Timur itu sekitar di atas 2,5 meter, 2,5 meter. Kemudian sekitar Laut Jawa itu sekitar 1 hingga 2,5 meter juga. Lalu yang mungkin cukup perlu diperhatikan adalah ketinggian gelombang di atas 4 meter, Mbak. Ini di sekitar wilayah barat Lampung, Samudra Hindia barat Lampung hingga selatan Jawa Timur. Ini yang perlu diantisipasi.
Oke, selain curah hujan yang cukup tinggi, mungkin apakah ada faktor lain begitu Mbak yang menyebabkan gelombang di sejumlah wilayah di Indonesia ini cukup tinggi Mbak? Iya, di sini dapat saya perlihatkan dari citra satelit. Di sini dapat dilihat bersama bahwa daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan itu hampir di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di wilayah selatan ekuator, seperti di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian hampir sebagian besar wilayah Jawa di sini juga tertutupi awan-awan awan hujan, kemudian wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu wilayah Sulawesi bagian tengah hingga ke selatan juga demikian. Sebenarnya kalau dari sisi dinamika atmosfer di sini memang wilayah selatan ekuator cukup basah dalam beberapa waktu ke belakang hingga seminggu ke depan, terutama juga di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, kemudian hingga Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian di situ ada beberapa faktor juga yang mengganggu aktivitas atmosfer, di mana dia justru akan memicu pertumbuhan awan hujan, seperti dari adanya aktivitas gelombang ekuator, di mana kami biasa menyebutkan dengan MGO. Di situ adalah kumpulan awan-awan hujan atau kumpulan kelembapan udara yang basah, moisture yang basah yang bergerak ke wilayah Indonesia, terutama bagian barat dan selatan. Kemudian juga ada gangguan pola angin, di mana di situ ada pola sirkulasi siklonik, kemudian ada pola perlambatan kecepatan angin yang justru memicu pertumbuhan awan-awan hujan dalam waktu yang cukup panjang. Oke, berarti mungkin digarisbawahi bahwa untuk beberapa waktu ke depan wilayah selatan Indonesia ini yang masih akan dilanda curah hujan yang cukup tinggi dan juga angin kencang dan gelombang tinggi, Mbak. Betul sekali. Oke, baik Mbak, untuk himbauan kepada para nelayan mungkin yang masih melaksanakan aktivitas melaut, begitu khususnya yang ada di wilayah selatan, seperti apa sih Mbak? Iya, biasanya ketika kami sudah mengeluarkan informasi perkiraan gelombang tinggi dengan biasanya kalau sudah di atas 2 meter itu sudah kami kategorikan sebagai peringatan dini. Jadi sebaiknya memang ketika sudah mengeluarkan BMKG sudah mengeluarkan informasi perkiraan tinggi gelombang yang di atas 2 meter atau 2,5 meter, itu biasanya sudah aktivitas pelayaran itu sudah mulai diminimalisir atau mulai ada beberapa mungkin sudah dihentikan gitu ya, karena sudah akan ada ditakutkan akan ada impact yang signifikan gitu ya, mulai membahayakan aktivitas pelayaran. Kemudian juga apabila untuk curah hujan yang tinggi yang juga perlu diantisipasi dalam beberapa hari ke depan, terutama di wilayah selatan ekuator mulai dari Sumatera bagian selatan hingga wilayah Jawa, ini juga perlu diantisipasi terutama masyarakat yang berada atau tinggal di daerah yang memang rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir atau banjir bandang dan longsor, yang beberapa waktu kemarin memang sudah sempat kejadian ya, seperti wilayah Mojokerto ada banjir, kemudian wilayah Sumatera Barat juga ada banjir bandang. Ini yang perlu diantisipasi. Oke, bagi masyarakat yang beraktivitas seperti biasanya, apalagi ke depan curah hujan masih tinggi, himbauan dari BMKG sendiri seperti apa? Iya ya, kalau untuk wilayah untuk masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan pada saat masih ada potensi hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan, yang pertama tetap saja harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan tidak lupa mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG, karena kami akan memberikan informasinya setiap jam real time, apalagi ketika akan ada cuaca buruk. Terus misalnya kalau sudah ada hujan gitu ya, terus memang harus diharuskan untuk beraktivitas di luar ruangan, memang mungkin harus berhati-hati ketika berkendara, karena kan biasanya kalau ketika hujan kan jalanan jadi licin, kemudian ketika angin kencang juga demikian. Mungkin kalau di angin kencang mungkin harus dihentikan ya aktivitas di luar ruangannya. Kalau bisa dihindari sebaiknya dihindari. Baik, kira-kira BMKG memprediksikan puncak dari curah hujan tinggi ini dan juga angin kencang ini kapan sih Mbak? Sebenarnya sejak bulan Januari, Februari adalah periode puncak musim hujan untuk beberapa wilayah di Indonesia. Sedangkan bulan Maret ini sebenarnya dapat dikatakan secara klimatologis sudah bukan periode puncak musim hujan, tapi masih dalam kategori atau periode musim hujan. Gitu. Tapi puncaknya sebenarnya sudah lewat gitu pada Januari Februari yang lalu. Tapi memang sepanjang periode musim hujan ini dengan karakteristik hujannya masih cukup tinggi, durasinya juga masih cukup panjang, itu masih tetap perlu diantisipasi bersama. Oke, untuk spesifiknya yang paling tinggi curah hujannya itu di bagian mana? Kalau dari pantauan kami dari akumulasi curah hujan yang terukur hari kemarin ya, selama 24 jam itu hujan yang terukur di atas 50 mm itu di sekitar wilayah Sumatera, Jawa bagian tengah hingga ke timur, kemudian wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lalu wilayah Sulawesi bagian selatan itu hingga ada yang mencapai bahkan hingga 100 mm per 24 jam. Oke, itu wilayah yang spesifiknya paling tinggi curah hujannya. Iya, pada hari kemarin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rifda untuk
penjelasannya dan kita harapkan memang masyarakat bisa terus mengupdate informasi dari BMKG agar bisa mengantisipasi curah hujan yang tinggi maupun hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh anomali cuaca. Saya kembalikan ke Marcelina dan juga Valencia di studio. Baik, terima kasih Zevanya atas laporan dan wawancara Anda langsung dari kantor BMKG. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.